Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran secara online, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah memberikan semangat dan kelancaran kepada kita dalam belajar pendidikan agama Islam. Pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang pengertian sholat, hikmah sholat, contoh pengamalan sholat di rumah dan di sekolah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang tata cara sholat fardu. Sholat merupakan bukti ketaatan kita sebagai hamba kepada Allah. Bukti penghambaan seorang hamba kepada Allah. Nah, sholat merupakan tiang agama. Barang siapa menegakkan sholat berarti menegakkan agamanya. Barang siapa meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agamanya. Hukum sholat. Hukum sholat yaitu wajib atau fardu ain. Fardu ain artinya wajib bagi setiap muslim atau muslimat. Dalam surat An-Nisa ayat 109 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Wa idza tama'nantum fa aqimus sholah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya, selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu kamu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman di sini. Di sini dijelaskan kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Jadi sholat itu hukumnya apa? Wajib. Tata cara sholat yang kita lakukan itu harus kita samakan dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam buku-buku yang sudah ada di tangan kalian, yaitu buku paket atau ajaran para pengikut Nabi Muhammad yang dari awal sampai hingga kini sudah mengajarkan kepada kita melalui guru-guru kita. Nah, itu harus kita samakan ya dengan cara sholat Rasulullah. Baik, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa kita itu harus mengikuti gerakan sholat sebagaimana yang Rasulullah lakukan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, An Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa shallu kama ra'aitumuni usolli. Shallu kama, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk menyamakan gerakan salat kita maupun bacaannya. Mari kita pelajari satu persatu tata cara salat. Yang pertama, berdiri tegak. Nah, berdiri tegak ini bagi yang mampu berdiri. Kalau tidak mampu, boleh dilakukan dengan duduk sholatnya. Jika sholatnya tidak mampu duduk, maka boleh berbaring. Jika berbaring atau menggerakkan badan saja tidak sanggup, berarti boleh dengan isyarat. Syaratnya yaitu gerakan yang kita lakukan itu, kalau kita mampu bergerak, kita rukuknya, misalnya duduk atau berbaring, rukuknya harus lebih tinggi daripada sujudnya. Setelah itu kita menghadap kiblat ya kalau sholat. Kemudian posisi kakinya direnggangkan selebar kepalan jari. Kedua tangan lurus ke bawah, sisi badan, pandangan ke tempat sujud dari awal sampai akhir. Tata cara sholat yang kedua yaitu takbiratul ihram, mengangkat tangan sehingga ujung jari
kedua tangan itu sejajar dengan bahu kita, atau sejajar dengan daun telinga boleh, atau kedua tangan kita itu ditaruh di depan dada pas boleh, itu untuk perempuan biasanya. Nah, selanjutnya ketika kita mengangkat kedua tangan, kita sambil membaca bacaan takbir, Allahu Akbar. Kemudian kedua tangan diletakkan di antara pusar, di atas pusar dan pas dengan dada itu. Yang ketiga, tata cara sholat yaitu meletakkan tangan dan membaca doa iftitah. Setelah meletakkan tangannya itu tangan kanannya memegang pergelangan tangan kiri, tidak boleh jatuh. Tidak boleh pas di pusarnya ya. Jangan pas di depan perut atau di bawah perut. Tangannya harus tegak di antara pusar dan dada. Dipegangin itu tangan kirinya, pergelangannya. Kemudian membaca doa iftitah, doa yang dibaca pada waktu setelah takbiratul ihram. Posisinya sama ya, dengan tangan bersedekap kita membaca doa iftitah. Di sini doa iftitahnya yang Bu Sri contohkan ini ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghasilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Artinya, ya Allah, jauhkanlah aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dan kesalahanku sebagaimana pakaian yang putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air es atau air embun. Tata cara sholat yang selanjutnya yaitu membaca surat Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran. Posisinya masih tetap bersedekap berdiri tegak ya. Nah, membaca surat Al-Fatihah itu hukumnya wajib setiap rakaatnya ya. Setelah membaca surat Al-Fatihah yang 7 ayat itu, kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang pendek boleh, yang panjang juga boleh. Setelah selesai membaca surat Al-Quran, tata cara sholat yang keempat yaitu melakukan gerakan ruku. Gerakannya yaitu tangannya diangkat sambil takbir ya, Allahu Akbar, untuk berganti posisi dari berdiri ke membungkukkan badan. Punggungnya dibungkukkan sehingga kepala dan punggungnya itu lurus. Seandainya ada gelas yang berisi air ditaruh di punggungnya itu tidak jatuh ya. Kemudian tangannya posisinya bagaimana? Tangannya memegang dan menekan lutut. Pandangan mata tetap terarah di tempat sujud. Bacaan rukuknya ada dua. Boleh yang ini, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Maha suci Tuhanku yang maha agung dan dengan segala puji baginya. Atau bacaan ruku yang kedua yaitu Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Maha suci Engkau ya Allah ya Tuhan kami, dan dengan memuji Engkau ya Allah saya memohon ampun. Biasanya kalau di SDIT kita menggunakan yang ini. Selanjutnya, tata cara sholat yang kelima yaitu gerakan iktidal, yaitu gerakan bangun atau bangkit dari sujud untuk Astagfirullah. Gerakan bangun atau bangkit dari ruku untuk berdiri tegak sejenak ya. Sambil membaca apa? Nah, ketika kita sudah selesai baca doa ruku, kita mengangkat badan, angkat punggungnya, kemudian membaca bacaan apa? Tasmi', yaitu Sami Allahu liman hamidah. Itu bacaan tasmi' namanya. Sami Allahu liman hamidah. Kalau di dalam berjamaah, sholat berjamaah itu yang membaca Sami Allahu liman hamidah imamnya ya. Anak-anak tinggal sebagai makmum membaca Robbana walakal hamdu. Nah, ya Allah, ya Tuhan kami, bagimu segala puji. Selanjutnya, tata cara sholat yang keenam yaitu sujud. Sujud yaitu gerakan menempelkan anggota sujud ke tempat sujud. Caranya ada dua. Yang pertama, boleh lutut dulu yang diturunkan untuk ditempelkan di lantai, atau dengan cara telapak tangannya dulu yang diturunkan di lantai. Selanjutnya, tempelkan dahi kepala ke lantai, jari-jari tangannya dirapatkan, ujung jarinya dihadapkan ke arah kiblat. Jari-jari kakinya menekan ke lantai dan menghadap ke arah kiblat. Kedua telapak tangan, dahi, hidung, kedua lutut, kedua ujung jari kaki diletakkan menyentuh lantai. Ini anggota sujud ya. Ada dahi, kedua telapak tangan,
hidung, kedua lutut, kedua ujung jari kaki, itu adalah anggota sujud. Anggota yang ditempelkan di lantai. Pinggang diangkat setinggi-tingginya dari tumit ya, tidak menyentuh tumit. Kemudian perut direnggangkan dari paha. Bacaannya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini 3 kali kalau mau baca yang ini. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi lagi maha terpuji. Bacaan sujud yang kedua yaitu Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Boleh yang ini cuma 1 kali bacanya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah Tuhan kami, dan dengan memuji Engkau ya Allah saya memohon ampun. Nah, selanjutnya setelah sujud yang pertama ada posisi duduk. Duduknya disebut duduk di antara 2 sujud, disebut duduk iftirash. Nah, caranya gimana? Kaki kirinya dilipat dan diduduki. Telapak kaki kanannya ditegakkan. Ujung jari kanan yang tegak itu dihadapkan ke arah kiblat. Telapak tangan diletakkan di atas paha, punggungnya tegak lurus sambil membaca doa duduk di antara 2 sujud, yaitu Rabbil firli warhamni wajburni wahdini wahyubni. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan berilah aku rahmat, dan sempurnakanlah ibadahku dan berilah aku petunjuk dan berilah aku rezeki. Doa ampunan dan memohon. Posisi duduk iftirash itu setelah kita membaca kalimat syahadat, jari telunjuknya dijulurkan, ya. Ya, membaca tasyahud awal. Bacaannya gimana? Cara duduknya sama ya dengan duduk iftirash ya. At-tahiyatu lillah wassalawatu wa thayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ditambah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh pakai sayyidina, boleh langsung berdiri lagi kalau sholat yang lebih dari 2 rakaat ya. Sekarang tasyahud awal. Nah, tasyahud awal itu artinya yaitu segala pengagungan adalah bagi Allah, begitu pula segala doa dan puji serta kebaikan, keselamatan semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi, begitu pula rahmat dan berkat Allah. Semoga keselamatan dilimpahkan kepada kita dan hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Nah, ini tadi tasyahud awal ya. Kita lihat lagi. Lihat tasyahud awal itu ya. Artinya yang tadi sudah kita baca. Posisi duduk sama dengan duduk iftirash. Nah, sampai setelah membaca syahadat kita julurkan tangannya, telunjuknya ya. Nah, bedanya bacaan tasyahud awal dan akhir itu hampir sama. Namun, jika tasyahud akhir itu setelah tasyahud awalnya ditambahi, yaitu ditambahi membaca doa meminta permohonan agar dijauhkan dari fitnah dajjal itu ya. Nanti kita baca. Nah, sekarang tasyahud akhir. Ini ya sudah ya. Ya. Posisi badannya yaitu duduknya tegak, kaki kiri dijulurkan, tidak diduduki lagi kaki kirinya ya, dijulurkan. Kita duduknya di lantai. Nah, kemudian kaki kanannya tegak tetap seperti tahiyat awal. Jari kaki kanannya tetap menekan lantai mengarah kiblat. Namun kaki kirinya itu ditaruh di bawahnya kaki kanan yang tegak tadi ya. Doanya itu bacaan tahiyat awal, salawat Nabi Ibrahim dan doa
Memohon perlindungan dari azab kubur. Nah, tata cara sholat yang kesembilan yaitu tasyahud atau tahiyat akhir. Bacaannya yaitu gabungan dari bacaan tasyahud awal yang tadi, kemudian ditambah sholawat Ibrahim, dan ditambah dengan doa memohon perlindungan dari azab kubur dan fitnah. Nah, mari kita baca ulangi lagi dari awal ya. Nah, kita baca biar tahu ya. Nah, ini. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus, nah ini kan kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian disambung dengan membaca doa perlindungan yang ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam dan dari azab kubur, dan dari fitnah hidup dan mati, dan dari kejahatan fitnah dajjal. Jadi pada hidup di dunia ini ada banyak fitnah-fitnah ya. Ada fitnah semasa hidup, ada fitnah di hari ketika kita sudah meninggal, dan fitnah dajjal nanti ketika masanya ya. Namun kita akan mengartikan bacaan salawat Ibrahim dulu. Ya Allah, berilah kasih sayang kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau memberi kasih sayangmu kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan wabarik Allah, dan berkatilah kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim dan keluarganya di antara makhluk-makhluk. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji dan Maha mulia. Dalam membaca doa fitnah ini, kita melakukan tata cara salat yang ke-10, yaitu salam. Salam itu yaitu gerakan menolehkan wajah ke kanan dan ke kiri, sehingga pipi kita itu terlihat dari belakang sambil mengucapkan salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Artinya keselamatan dan rahmat Allah atas kamu sekalian. Kemudian setelah salam selesai. Nah, demikian ini tata cara sholat secara urut dari berdiri tegak hingga salam. Dengan sholat kita akan selalu mengingat Allah, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi dalam surat An-Nisa ayat 103. Dan ingatlah Allah ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Nah, semoga sholat kita adalah sholat yang ikhlas dan sholat yang fokus, sholat yang sungguh-sungguh, sehingga sholat ini akan membentuk pribadi yang lebih baik dan dapat mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Fahsya itu keburukan yang berasal dari hawa nafsu,
dengan munkar itu keburukan yang berasal dari akal pikiran seperti menggosip gitu ya. Semoga kita terhindar dari perbuatan fahsya dan munkar. Nah, siap-siapkan diri kalian untuk praktek sholat nanti secara berpasangan. Nah, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.